melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, daon nih. A few moments later. Halo guys, perkenalkan nama saya Kalita Nurhayati dari Universitas Taiwan, Fakultas Bisnis, Prodi Akuntansi. Kembali di sini saya akan mewawancarai salah satu nasabah dari bank konvensional, yaitu Bank Mandiri. Ini saya akan mewawancarai salah satu nasabah dari bank konvensional, yaitu dengan siapa Kak? Langsung saja dengan pertanyaan. Apakah kakak kenal dengan perbankan syariah? Baik. Apakah kakak tertarik dengan bank syariah? Selanjutnya, apakah kakak sudah pernah menjadi nasabah di bank syariah? Tapi saya tertarik untuk mencoba layanan bank syariah karena prinsip-prinsip syariah yang baik. Dan yang terakhir, apakah kelebihan dan kekurangan terkait dengan perbankan syariah yang kakak ketahui? Kelebihannya yang saya ketahui, pertama, Oke, baik, itu tadi pendapat dari bank konvensional untuk bank syariah. Di sini pengalaman nasabah sebagai nasabah konvensional yaitu nasabah belum memiliki pengalaman pribadi sebagai nasabah bank syariah. Namun nasabah memahami prinsip-prinsip dasar dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai perbankan syariah sudah cukup dikenal meskipun sebelumnya dipraktikkan oleh semua masyarakat. Ketidakterlibatan langsung ini juga mencerminkan kemungkinan bahwa akses atau minat terhadap bank syariah masih lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Kedua, kelebihan perbankan syariah yang diidentifikasi nasabah. Nasabah menyebutkan berbagai kelebihan perbankan syariah, antara lain kesesuaian dengan prinsip syariat Islam. Perbankan syariah menawarkan solusi keuangan yang bebas dari riba, gharar atau ketidakpastian dan hasil spekulasi. Hal ini memberikan kenyamanan bagi masyarakat muslim yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai ajaran Islam. Membagi hasil atau profit dan loss sharing dalam angka seperti mudharabah dan musyarakah. Nasabah dan bank berbagai keuntungan
Meski memiliki kelebihan, nasabah juga memiliki jumlah kekurangan yang perlu diperhatikan. Di antaranya biaya operasional yang lebih tinggi. Perbankan syariah membutuhkan pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan melibatkan proses verifikasi aset nyata sehingga biaya operasionalnya relatif lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Keuntungan yang tidak tetap dalam akad berbasis bagi hasil, nasabah tidak selalu mendapatkan keuntungan yang konsisten. Jika usaha yang dibiayai mengalami kerugian, nasabah juga ikut menanggung risiko tersebut. Kurangnya pemahaman dan edukasi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep perbankan syariah, sehingga mereka masih cenderung memiliki bank konvensional yang sudah lama dikenal. Pilihan produk dan layanan yang terbatas dibandingkan dengan bank konvensional. Variasi produk yang ditawarkan oleh bank syariah masih terbatas, terutama di bidang investasi dan layanan digital, seperti kartu kredit berbasis syariah. Aksesibilitas yang belum merata. Keberadaan cabang bank syariah belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga masyarakat di daerah tertentu sulit mengakses layanan ini. Yang keempat, pandangan umum. Narasumber tentu tentang perbankan syariah. Berdasarkan wawancara, nasabah menilai bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk beragama Islam. Namun beberapa tantangan yang harus diatasi agar perbankan syariah bisa bersaing dengan bank konvensional, seperti peningkatan literasi keuangan syariah. Edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional, termasuk manfaat dan prinsip yang diusung oleh perbankan syariah. Inovasi produk. Bank syariah perlu menghadirkan produk yang lebih beragam dan kompetitif, terutama dalam menghadapi era digitalisasi. Peningkatan efisiensi operasional. Langkah-langkah untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengurangi kepatuhan syariah perlu dilakukan, misalnya melalui integrasi teknologi dalam layanan keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah yang berlandaskan pada hukum Islam. Untuk menciptakan
Musyarakah atau kerjasama. Bank dan nasabah bekerjasama menyediakan modal untuk usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan istisna atau pesanan. Pembiayaan untuk proyek tertentu seperti pembangunan rumah atau infrastruktur. Ketiga, jasa lainnya, hawalah. Sistem pengalian utang hawalah merupakan transaksi. Misal, jasa penukaran uang. Yang keempat, pengawasan regulasi. Satu, otoritas jasa keuangan atau OJK mengatur dan mengawasi perbankan syariah di bawah kebijakan keuangan nasional. Kedua, Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI mengeluarkan fatwa dan pedoman untuk memastikan produk bank sesuai syariah. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Setiap bank syariah memiliki DPS yang bertanggung jawab mengawasi kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah. Yang keempat, Master Plan Ekonomi Syariah atau MEXI. Pemerintah meluncurkan MEXI 2019 sampai 2024 untuk memperkuat peran perbankan syariah dalam ekonomi nasional. Yang kelima, perkembangan dan tantangan. Perkembangan pangsa pasar pada 2004, pangsa pasar perbankan syariah telah mencapai sekitar 7,8% dari total aset perbankan nasional. Tiga, Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Setiap bank syariah memiliki DPS yang bertanggung jawab mengawasi kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah. Yang keempat, Master Plan Ekonomi Syariah atau MEXI. Pemerintah meluncurkan MEXI 2019 sampai 2024 untuk memperkuat peran perbankan syariah dalam ekonomi nasional. Yang kelima, perbankan dan tantangan. Perkembangan pangsa pasar pada 2024, pangsa pasar perbankan syariah telah mencapai sekitar 7-8% dari total aset perbankan nasional. Digitalisasi perbankan syariah mulai mengadopsi teknologi digital untuk mempermudah akses seperti aplikasi mobil syariah. Tantangan 1. Edukasi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat perbankan syariah. Kedua, SDM terbatas. Keterbatasan tenaga profesional yang menguasai ekonomi syariah. Yang ketiga, kompetisi dengan bank konvensional. Bank konvensional yang lebih mapan sering menjadi pilihan utama masyarakat. Yang keenam, prospek dan peluang. Perbankan syariah memiliki peluang besar untuk tumbuh di Indonesia. Mengingat 1. Populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki 87% penduduk beragama Islam sehingga potensinya sangat besar. 2. Dukungan pemerintah secara aktif mendukung melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi syariah. Yang ketiga, tren keuangan berbasis nilai. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya sistem keuangan yang etis dan berkelanjutan. Oke, baik, kesimpulan, perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dengan menawarkan alternatif sistem keuangan berbasis nilai Islami. Meskipun masih menghadapi tantangan dengan dukungan regulasi, inovasi, teknologi, dan peningkatan edukasi